Episode 2196 Open House. Setelah meninggalkan gerbang Tianxuan, Ji Ningxuang menghilang, dan melarikan diri seperti sinar cahaya peri berkat mata tajam Ye Chen. Dia hampir kehilangan dia, dan keduanya muncul kembali, sudah di pegunungan. Tempat ini penuh dengan kicauan burung dan bunga harum, dengan jalan berkelok-kelok menuju ke tempat-tempat terpencil, tempat yang bagus untuk membicarakan cinta. Namun, tidak ada yang berbicara dengan keduanya, pria dan wanita, dan tidak ada yang bersuara. Ekor Ye Chen terlalu besar, dia melihat ke sana-sini sepanjang jalan, dan kadang-kadang, dia akan melirik Ji Ningxuang, sementara dia menundukkan kepalanya dan menurunkan matanya, rona merahnya yang menawan menyebar dari pipinya ke lehernya. Suasana sempat canggung. Haruskah kita pulang, atau mencari tempat untuk membuka kamar? Ye Chen menggosok hidungnya, dan memecah kesunyian dengan sebuah kata, selalu berjalan seperti ini, ketika dia menjadi pemimpin, kutukan matahari dan bulan masih perlu dilakukan. Rusak. Ji Ningxuang tidak mengatakan apa-apa, pipinya terkubur lebih dalam, dan dia berhenti melihat ke jalan ketika dia berjalan. Dia tidak berbicara, dan suasananya bahkan lebih canggung. Pada saat ini, bahkan wajah Ye Chen tidak dapat menutupinya, kami tampaknya adalah pasangan tua. Bayi itu tahu cara membuat kecap, semuanya terlihat seperti kontol. Sepanjang jalan, keduanya tetap diam. Mereka tidak terburu-buru, tetapi membuat beberapa orang sangat cemas, seperti Dewi Kunlun, geng orang tua dan tidak bermoral dari Tianxuanmen, dan orang dari dunia bawah, yang hanya menunggu untuk melihat adegan seks. Tidak tahu malu mati pada hari kerja, tapi hari ini, kenapa kamu begitu pendiam? Tian Lao menghela nafas. Itu menantu perempuanmu, bukan menantu orang lain, maaf. Lelaki tua itu mendecakkan lidahnya. Jika kamu memiliki menantu perempuan, kamu tidak membutuhkannya, itu sia-sia. Di hutan bambu, Dong Huang Taixin juga memegang cermin misterius, dan gambar di cermin itu adalah Ye Chen dan Ji Ningxuang. Pengalaman akan digunakan di masa depan. Melihat Mingxian, alam dunia bawah, bau mesiu agak kuat. Alu dunia bawah rapi, dan sepasang mata kaisar bersinar. Hari ini, tunjuk saja Ye Chen dan Ji Ningxuang dan bersenang-senanglah. Ayo siaran langsung. Jangan mencari apa-apa. Alasan mengapa bau mesiu kuat adalah karena Kaisar Ming ingin melihatnya, tetapi Kaisar Huang menolak untuk membiarkannya melihatnya. Sepertinya mereka berdua memegang remote control di tangan mereka. Kaisar dunia bawah selalu ingin menontonnya, dan Kaisar Huang selalu mengganti saluran. Yang satu ingin menonton film aksi cinta, dan yang lainnya ingin menonton pemandangan yang indah. Keduanya jajaran tertinggi hampir mulai melakukannya. Harus dikatakan bahwa talenta ini cukup bebas, dan mereka tidak ingin mempraktikkan Taoisme, tetapi biarkan mengintip ini pergi. Di pegunungan, Ye Chen dan keduanya masih berjalan tanpa batas. Ji Ningxuang masih sama, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya membenamkan kepalanya saat berjalan, dia merasa panas di sekujur tubuhnya, jenis yang kemerahan, dan jari-jarinya terkatup rapat, dan dia tidak melepaskan semuanya. Jalan. Adapun Tuan Muda Ye, dia memiliki banyak hal untuk dipikirkan. Haruskah kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, atau langsung ke intinya, pose seperti apa yang harus kita lakukan? Terlalu kasar, apakah Anda akan dipukuli? Belum lagi, dia juga berbakat, dan besok dia akan menghadapi pertarungan hidup dan mati, dan dia masih berpikir untuk membuka rumah. Pada titik tertentu, pria ini mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, aku berkata, ini sudah larut. Kalau begitu tunggu sampai hari gelap. Ji Ningxuang berbisik, dan akhirnya berbicara. Jika malam tiba, itu bukan kamu. Ye Chen tertawa datar. Buruk. Hampir. Jauh lebih buruk. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, menjadi orang lain adalah hal yang baik, dan aku selalu merasa seperti menantu orang lain, jadi mengapa aku berani melakukannya, saya sangat berdedikasi. Dia mengatakan. Ini setelah mendengar kata-kata ini, Ji Ningxuang tersenyum, memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada yang salah dengan itu. Ayo pergi, hari sudah benar-benar gelap. Ye Chen akhirnya meraih tangan Ji Ningxuang, mencapai langit dalam satu langkah, dan langsung pergi ke kota kuno terdekat. Ji Ningxuang tidak menolak, atau lebih tepatnya, dia dalam keadaan linglung. Setelah sekian lama, keduanya memasuki kota kuno. Ye Chen sangat sadar diri, dia menghabiskan sejumlah uang dan menyewa taman kecil, itu adalah pembukaan rumah yang legendaris, jangan salah paham, ini pada dasarnya berbeda dari prostitusi. Namun, gambar ini masih cukup menarik. Bayangkan saja, tubuh suci kuno yang tandus, tubuh pria Oci, Kaisar Chu yang agung, dan Dewa Timur Xuan Huang, yang tidak pulang untuk makan, tetapi pergi ke dunia fana untuk membuka kamar, hanya mendengarkan rasanya. Segar. Pada saat keduanya memasuki ruangan, semua talenta pengintip menjadi energi. Sangat disayangkan bahwa mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melihat apapun, hanya karena Ye Chen mengaktifkan evolusi Zhou Tian untuk menutupi ruangan ini, dan bahkan seluruh taman kecil, dan tidak ada metode rahasia untuk mengintip yang akan berhasil. Sekarang, beberapa orang sangat cemas sehingga mereka hampir berlari untuk menghancurkan jendela. Tata letak ruangannya cukup sederhana, tetapi masih ada tempat tidur. Ye Chen menutup pintu dengan rapat dan memberkati banyak teknik penyembunyian sebelum melihat Ji Ningxuang. Gadis itu, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, hampir membenamkan pipinya ke dadanya. Kamu lepas dulu, atau aku lepas dulu. Ye Chen terbatuk datar.
Kalimat ini jelas cukup halus. Sayang juga tidak ada orang ketiga di kamar, kalau tidak, Anda akan geli, kamar dibuka, pintu ditutup, apa gunanya membahasnya? Ini akan menjadi gelap setelah semua penggilingan dan kicau ini. Sangat menarik juga melihat Jining Suang, jadi dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan menahan napas, jantungnya berdebar kencang, dan tidak ada gerakan. Tuan muda Ye yang jenaka akhirnya berjalan, dan akhirnya melakukan sesuatu yang serius, mengangkat Jining Suang, dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur, senyumnya penuh dengan kehangatan jantan. Dia baik-baik saja, tapi tubuh Jining Suang tidak bisa berhenti gemetar. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, entah kenapa, dia selalu merasa bersalah, sehingga sebelum memasuki adegan utama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita di bawahnya beberapa kali lagi. Yah, aku yakin itu menantu perempuanku. Karena dia adalah menantu perempuan saya, mengapa Anda bersikap sopan? Api jahat yang berkobar tidak bisa lagi ditekan. Tangan tidak jujur AA itu mulai merobek pakaian Jining Suang, seperti anak laki-laki, bukan monyet biasa, sangat cantik seorang wanita, kaisar tidak bisa menahannya. Kamu Chen, aku, Dengan gumaman lembut, tirai di kedua sisi tempat tidur jatuh satu demi satu, hanya suara berderit dari tempat tidur yang terdengar, sangat berirama, dan wanita itu dengan sengaja. Suara rintihan tertahan, yang tersisa hanyalah suara seseorang yang terengah-engah, semua jenis suara saling terkait, sangat indah. Ini mungkin hubungan nyata pertama antara keduanya, setidaknya, mereka berdua sadar. Gambarnya masih sangat bagus. Sangat disayangkan bahwa orang luar tidak dapat melihatnya. Orang-orang tua dari Tian Xuanmen itu, mata tua mereka kabur, dan sulit untuk menembus evolusi Zhou Tian. Mereka bersemangat dan tidak dapat melihat apapun. Adapun yang ada di dunia bawah, apakah ada Kaisar Huang yang menatapnya? Ingin menonton siaran langsung, tidak mungkin. Tidak menyombongkan diri, kemana Kaisar Hades pergi, Di Huang akan mengikutinya, bahkan ketika dia sedang buang air kecil, Di Huang akan berdiri dan menonton, yang membuat Hades terlihat hitam dan tidak ada kesempatan baginya untuk merapal mantra untuk mengintip. Malam akhirnya tiba. Di kamar, musim semi bersinar terang, dan adegan seks belum berakhir. Retakan. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar suara retak, dan tempat tidurnya roboh. Jining Suang mendorong Ye Chen pergi dan melarikan diri dengan cahaya peri yang pekat dan tubuh putihnya, dia mengenakan pakaian peri dengan panik, dan tidak bisa menyembunyikan jerawat di pipinya. Ye Chen juga bangun, sangat malu, dia menggosok alisnya dengan keras, dia harus menemukan tempat tidur yang lebih kokoh, jenis baja murni, itu bagus, tempat tidurnya roboh jika dia tidak memperhatikan, itu memalukan. Kutukan terlarang tampaknya benar-benar diselesaikan. Jining Suang berbisik dengan punggungnya ke Ye Chen, dengan rasa malu seorang wanita, dia tidak berani menatap mata Ye Chen, tetapi dia bisa melihat bahwa dia tersenyum dengan kepala tertunduk. Konyol, diiringi kelembutan wanita itu, sampai sekarang masih pusing, sebenarnya dia tidur dengan Ye Chen, bukan saat dia linglung, tapi saat dia bangun. Sepertinya hati Dong Huang tidak menipu. Ye Chen tersenyum datar, mengenakan pakaiannya, dan wajahnya masih penuh dengan pikiran, masih mengingat adegan sebelumnya, dan mengatakan perasaan itu dengan sangat menyegarkan. Hanya ketika mereka berdua keluar dari ruangan dan mengintip secara diam-diam barulah mereka benar-benar bisa melihat wajah asli mereka. Melihat semuanya normal untuk Jining Suang, Tian Lao dan Di Lao terkejut. Mantra terlarang dicabut. Keduanya saling memandang dan mulai memahami bahwa Dong Huang Taixin, yang tampak liar, masih bisa diandalkan. Meskipun dia menipu mereka untuk tidur, dia memang mematahkan mantra terlarang Jining Suang sebelumnya. Pada saat ini, langit selalu mendesah. Berbicara tentang hubungan antara Ye Chen dan Jining Suang, itu sangat berarti, pertama kali dia ditipu oleh roh jahat, dia tidur dalam keadaan linglung, kedua kalinya dia ditipu oleh Dong Huang Taixin. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada CMA CSN dan Dewi Kunlun, Ye Chen dan Jining Suang tidak akan pernah berbaring di ranjang yang sama selama 8 kehidupan, dan ini berkat dua ratu yang tak tertandingi. Sepanjang perjalanan pulang, masih ada keheningan. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan, mereka adalah suami istri, tetapi mereka terlihat seperti orang yang lewat. Di lain hari, aku harus mencari tempat untuk mempelajari kutukan matahari dan bulan yang terlarang. Yaha ini adalah produk khusus Dacu, yang lebih bisa diandalkan. Ye Chen mengusap dagunya sepanjang jalan, memikirkan sesuatu yang baik. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, Jining Suang, yang berada di sampingnya, tidak mengambil langkah mantap, dan hampir jatuh. Ye Chen tampak malu, jelas, orang di sebelahnya sepertinya bisa mendengar kata-katanya yang tulus. Jining Suang menstabilkan sosoknya, melirik pria ini, dan kemudian mempercepat, ayah ini tidak hanya tidak dapat diandalkan, tetapi juga tidak tahu malu. Apakah Anda berencana untuk membius menantu perempuan Anda lagi? Setelah kembali ke puncak Yunfei, Jining Suang bersembunyi di kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menutup pintu dengan rapat. Gadis-gadis itu semua tercengang saat melihat ini, dan mereka dengan jelas melihat pipi Jining Suang yang telanjang. Luosi dan Xian tentu saja tidak mengerti, tapi Chu Xuan dan Chu Ling mengetahuinya dengan baik. Apakah kamu bahagia? Mata indah Chu Ling bersinar. Apakah mudah digunakan? Chu Xuan juga sesekali bermain-main. Jangan membuat masalah, itu untuk mematahkan kutukan. Ye Chen terbatuk.
Hati nurani langit dan bumi, dia benar-benar mengangkat mantra terlarang, dan omong-omong, dia hanya memberinya sedikit hadiah. Jika bukan karena tempat tidur, apakah Anda masih berada di desa yang lembut saat ini? Gadis-gadis itu mengerucutkan bibir dengan wajah jijik, dan bertingkah seperti anak laki-laki yang baik ketika mereka mendapat harga murah. Di antara mereka, ada beberapa wanita yang masih menyimpan dendam di wajahnya, dan belum merasakannya sebelum tidur. Ekspresi Ye Chen bermakna, tetapi dia berpikir, masalahnya adalah dia masih di bawah hukuman dewa, yang tidak ada hubungannya dengan Jining Suang, dia juga di bawah hukuman dewa, dan jika bukan karena melanggar larangan mantra, dia tidak akan pergi ke kamar. Adapun wanita lain, maka Anda tidak bisa main-main, dan Anda akan disakiti oleh hukuman dewa. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Tuan muda Ye yang cerdas sendirian lagi, dan ditinggalkan di luar, tidak bisa tidur dengan istrinya di pelukannya, tepat di bawah pohon tua, memegang pisau pahat di satu tangan dan balok kayu di tangan lainnya, mengukir ukiran kayu. Di bawah sinar bulan, darah yang mengalir dari sudut mulutnya begitu keemasan sehingga dia tidak bisa membersihkannya. Setan surgawi menyerang balik dari sumber aslinya dan membuat kekacauan lagi, seperti bom waktu, itu akan meledak jika tidak dijamin. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat matanya, menatap Misty. Tapi melihat ketiadaan, kilat dan guntur, dan awan gelap bergulung, menutupi langit dan menutupi bumi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat bahwa itu adalah tanda datangnya malapetaka. Namun, sesaat kemudian, guntur dan awan gelap menghilang, dan dunia kembali tenang. Ye Chen menutup matanya, dan melihat ke samping ke kamar kerja. Di dalam, Jining Suang duduk bersila, dikelilingi oleh cahaya peri, dan helai rambutnya yang indah juga diwarnai dengan cahaya peri, memantulkan cahaya bulan, suci dan tanpa cacat. Malapetaka yang akan jatuh sebelumnya adalah miliknya, tetapi itu disegel olehnya. Pergi tidur sekali, apakah ini terobosan? Ye Chen memasang ekspresi aneh. Namun, bagaimana dia tahu bahwa alasan Jining Suang membuat terobosan tidak ada hubungannya dengan pergi tidur kali ini, itu semua karena malapetaka sebelumnya, yang membuat tubuh peri Yao Qi juga menerima baptisan hukuman dewa. Dan jejak Taoisme menarik Taoisme hanya secara kebetulan, keberuntungan ini terjadi. Episode 2197 Pertempuran Hidup dan Mati. Menjelang fajar Ye Chen berangkat untuk menyembah gerbang domain, dan pergi untuk menonton Xuan Xing pergi berperang. Sebelum pergi, pria baik di rumah ini tidak lupa membuat sarapan untuk istri dan anak-anaknya. Ketika gadis-gadis itu meninggalkan ruangan, dia tidak terlihat di manapun. Tidak ada yang bertanya, dan semua orang tahu kemana Ye Chen pergi. Semua gadis diam-diam setuju bahwa mereka akan pergi ke langit dan pergi menemui Xuan Xing. Namun, begitu mereka meninggalkan Heng Yue, mereka melihat tangan batu geokristal menyapu ke arah mereka dan mengirim mereka kembali ke Yun Feng. Segera setelah itu, ada 9 lingkaran kekaisaran lagi yang menutupi seluruh Heng Yue Zong. Apa? Xiong Er berteriak. Apa yang kamu lakukan dengan Heng Yue? Tetua dan murid Heng Yue juga baju besi mereka dipasang, semua orang dibawa keluar, dan mereka semua siap membantu Ye Chen dalam pertempuran. Ini bagus. Satu demi satu, lingkaran sihir jatuh, dan seluruh gerbang gunung tidak bisa keluar. Senior, mengapa demikian? Chu Xuan berbisik pelan, alisnya sedikit mengernyit, dan dia melihat ke arah Tian Xuanmen, mengetahui bahwa orang yang menyegel Heng Yue adalah Dong Huang Taixin, dan bahkan mengaktifkan lingkaran sihir tingkat Kaisar Dao. Tetap didacu dengan ketenangan pikiran. Di atas ketiadaan, kata-kata halus Dong Huang Taixin turun. Meskipun mereka tahu perasaan gadis-gadis itu, mereka sebaiknya tidak pergi, agar tidak membebani Ye Chen dengan sia-sia. Chu Xuan tetap diam, dan segera memobilisasi tentara Kaisar, mencoba membuka celah. Namun, basis kultivasinya terlalu rendah, sulit baginya untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan prajurit Kaisar, dan dia tidak dapat menggoyahkan lingkaran jalan Kaisar. Tentara Kaisar meminjamkanku, kata Jining Suang melalui transmisi suara. Chu Xuan tidak menolak, dan menjentikkan tangannya dengan santai, mengintegrasikan prajurit Kaisar ke dalam tubuh Jining Suang. Jining Suang tidak berkata apa-apa, tetapi menutup matanya dengan lembut. Detik berikutnya, dia menghilang dengan deru, dan sulit untuk menemukan jejaknya. Dong Huang Taixin tercengang sejenak, bagaimana bisa semua lingkaran sihir ke-9 Kaisar keluar? Itu harus menjadi impian untuk kembali ke masa lalu. Moon Emperor merenung. Sungguh luar biasa bahwa seorang Raja Suci Puncak dapat mengembalikan mimpinya selama berabad-abad, dan memahaminya dengan sangat teliti. Tian Jiu menghela nafas, dan para jenderal yang mengikuti Kaisar Zun untuk melawan dunia juga terkejut. Di dunia ini, tidak ada lagi lingkaran sihir yang bisa menjebaknya. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sebuah mimpi keluar, bagaimana dia bisa mengantuk, kecuali mimpinya juga terjebak. Saat dia berbicara, dia menjentikkan tangannya dan membuka pintu domain, mengarah ke Xuan Xing. Chu Xuan dan yang lainnya tidak bisa pergi, mereka harus pergi, sekarang kegilaan bencana belum berakhir, dan sebagian besar Kaisar Semu belum kembali ke singgasana mereka bertiga harus mendukung adegan itu, tetapi mereka bisa jangan dipandang rendah oleh Hong Huang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di arah Heng Yue Zong, suara gemuruh memekakkan telinga. Sekelompok orang berbakat, semua membawa makanan mereka, dengan keras membombardir formasi Dao Kaisar.
Disepakati untuk pergi membantu pertempuran, tetapi tidak masalah jika mereka bisa keluar. Yang memalukan adalah tidak bisa dipatahkan sama sekali, bahkan prajurit kaisar pun tidak bisa digoyahkan, apalagi mereka. Hal yang sama berlaku untuk Chu Xuan dan yang lainnya. Mereka memikirkannya, tetapi mereka tidak menyangka Dong Huang Taixin akan keluar seperti ini. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka seharusnya pergi lebih awal untuk menghindari pemblokiran. Adapun Jining Suang, dia benar-benar berbeda, tidak ada yang bisa menghentikan mimpinya untuk kembali ke masa lalu. Sayangnya pemahamannya tentang Dreaming Back to Eternity masih kurang, jadi dia hanya bisa keluar sendirian dan tidak bisa membawa orang lain bersamanya. Namun, ini sudah cukup, seorang prajurit kaisar yang ekstrim sebanding dengan ribuan pahlawan, dan malapetakannya belum teratasi. Jika Hong Huang benar-benar berani membuat masalah, maka lihatlah darah lagi. Langit berbintang itu dalam dan luas. Melihat jauh dari kejauhan, sosok manusia satu demi satu seperti pelangi peri, sangat cerah. Tujuan mereka semua adalah melihat Xuan Xing. Tidak ada alasan untuk tidak menonton pertarungan hidup dan mati antara tubuh suci kuno dan kaisar prasejarah. Mereka harus pergi untuk membantu tubuh suci. Pergi. Wang Xuanxing, bintang terbesar di langit, cukup legendaris. Menurut legenda, berdiri di bintang Wang Xuan, seseorang dapat melihat benua Xuan Huang. Namun, terlalu banyak orang telah mencoba, Xuan Huang ditetapkan untuk tidak terlihat, dan mereka hanya dapat melihat Xuan Huang Xinghai secara samar. Siapa yang mengira bahwa bintang terbesar di langit sebenarnya adalah bintang mati, atau ada garis keturunan di sini, tetapi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sumber bintang itu habis, dan tidak ada kekuatan spiritual di dalamnya. Dunia lagi, secara bertahap ditinggalkan, dan hanya sedikit orang yang menyebutkannya, dan hanya sedikit orang yang peduli. Sayang sekali tidak ada sumber bintang untuk bintang sebesar itu. Xiu, yang tiba lebih dulu, berdiri di puncak gunung, mendesah penuh emosi. Bakat Xuan Huang, yang juga telah mencapai tingkat yang sama dengan putra kaisar surga, mengetahui legenda Wang Xuanxing, tetapi jika rahasia Wang Xuanxing ditelusuri kembali, itu masih putra raja perang yang mengerti. Alasan mengapa bintang ini seperti ini adalah karena kepala dewa perang menyedot sumber bintang sepenuhnya selama bertahun-tahun tanpa akhir, sehingga bintang Wang Xuan berakhir seperti ini. Secara alami, Xiao Chen tidak akan pernah membuat rahasia abadi semacam ini diketahui publik, dan hanya dia dan Ye Chen yang mengetahuinya. Di langit berbintang, ada bayang-bayang manusia yang terus berjatuhan, berdiri memenuhi langit, menutupi bumi, sekilas semua orang, ini siang hari, tetapi tidak ada sinar matahari yang tertutup olehnya. Di mana orang-orang prasejarah? Mengapa tidak ada yang hilang? Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet. Ayo, basahi tenggorokanmu dulu, dan tegur aku sampai mati. Kui Niu adalah yang paling bisa diandalkan, menyajikan anggur untuk talenta Xuan Huang satu persatu, semuanya adalah tim pendukung Ye Chen, dan Ye Chen bertarung di atas panggung bahkan dalam perang, mereka tidak bisa diam, dan mereka tidak bisa berhenti menangis Hong Huang. Orang-orang berbakat di Xuan Huang juga sedang dalam perjalanan, minum anggur, mereka semua berdeham, mencoba melolong, mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa. Mengetahui bahwa Ye Chen telah menembus 32 kesengsaraan kaisar dan membuka 2 harta karun dewa berturut-turut, dia masih berani menantang seperti ini. Kui Luo harus mendapat dukungan. Putra Kaisar Suangmu, Tian Suo berkata dengan santai, aku masih mengenalnya. Mereka yang yakin 70 hingga 80%, tidak akan pernah membuat kontrak hidup dan mati. Dengan gegabah. Jangan meremehkan tubuh suci, dalam hal kinerja pertempuran, dia bisa menghancurkan siapapun. Putra King Di, Feng Yu berkata dengan nada senyum. Pada titik ini, tidak ada yang membantahnya. Para pangeran dan pangeran yang membunuh pangeran prasejarah semuanya adalah pediatrik. Hanya dengan membunuh kaisar prasejarah dia hampir tidak bisa naik ke atas panggung. Orang yang benar-benar meledakkan langit adalah orang yang membantai kaisar agung, dan bukan hanya satu. Izinkan saya bertanya, siapa yang dapat membandingkan dengan rekor seperti itu, bahkan Kaisar Huang dan Dewa Perang Xingtian tidak dapat menandinginya. Sejujurnya, aku ingin melihat Dongshen dan Kui Luo lebih sering bertarung. Zhou Wu Wang Songyu dari timur menyentuh dagunya. Kalimat ini membuat mata semua kaisar berbinar. Tidak hanya Songyu yang ingin melihatnya, tetapi mereka juga ingin melihatnya. Dalam hal kekuatan tempur, Yao Qi tidak kalah dari Ye Chen, dan jika tidak seimbang, itu benar-benar bisa membuat Kui Luo menangis. Kami datang, kata Senzi Sun Mun acuh tak acuh, menyebabkan semua orang melihat ke satu sisi. Di ujung langit, gerbang domain yang mengarah ke langit terwujud, semuanya setingkat kaisar dan dao, tidak ada yang terlihat, dan ada ratusan ras, dari kuasi kaisar hingga kerajaan kekaisaran. Pertempuran itu tidak biasa mereka besar, semuanya kekar, dan garis keturunan mereka yang mendominasi begitu luar biasa sehingga langit dan manusia tidak bisa bernapas. Darah makhluk pertama di dunia tidak sesederhana membicarakannya. Saat berbicara, dunia prasejarah telah tiba, dan kerumunan gelap menempati separuh dunia, sudut mulut sedikit terangkat, matanya merah, dan ada banyak orang yang menjilat lidahnya, tirani dan haus darah. Tampaknya di mata mereka, kultivasi surga dan manusia itu seperti makanan. Suara bisikan. Orang-orang berbakat dari seluruh dunia tidak berpikir begitu, seberapa besar pertempurannya. Jangan menakuti kami.
Di masa lalu, 50 juta pasukan berkumpul bersama, tetapi mereka kembali ke rumah setelah dibunuh oleh Ye Chen. Mereka benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang, dan mereka berkumpul lagi. Jujur saja tidak apa-apa. Beraninya kamu berpura-pura menjadi kuat, Anda akan tergoda untuk menyerang Anda. Ledakan. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar. Di satu sisi, ada klan besar di hutan belantara, dan di sisi lain, semua dewa dan manusia berkultivasi. Itu seperti situasi konfrontasi. Tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Selain itu, bau mesiu sangat menyengat, dan mereka sepertinya beraksi di tempat. Dan di tengah dua barisan itu ada platform pertempuran besar dengan radius 10.000 zang. Di bawah pengawasan semua orang, seseorang jatuh dari langit dan mendarat di platform pertempuran, dia adalah putra Kaisar Kuiluo. Mungkin karena tubuhnya sangat berat sehingga ketika dia jatuh, platform pertempuran yang dia injak meraung, dan aliran udara tak terlihat menyebar tanpa batas ke segala arah. Bahkan kultivasi langit pun tak terbendung, dan mereka yang kultivasinya lemah terlempar untuk menyemburkan darah, satu demi satu. Dia benar-benar terlalu kuat, dengan tubuh kekar, rambut kepala berdarah, dan air mata guntur dan kilat di permukaan tubuhnya, yang tampaknya tersembunyi. Itu adalah gambaran yang hanya akan muncul ketika tubuh fisik cukup kuat untuk A tingkat tertentu bahkan ruang hancur dan terdistorsi. Dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dengan ki dan darah tirani, sementara Tao membungkusnya dan berevolusi sendiri. Tidak sulit untuk melihat penglihatan bintang-bintang yang sekarat dan matahari yang terik runtuh, terutama matanya yang dalam dan tak terbatas, seperti jurang maut. Tidak ada akhir yang terlihat, dan jika Anda melihatnya lebih jauh, Anda akan merasa kesurupan, dan Anda ingin ditelan olehnya. Sepertinya itu bukan orang, tapi gunung raksasa yang menjulang tinggi, menghancurkan era ini. Semut. Kuiluo tersenyum sedikit, sudut mulutnya berkedut membentuk lengkungan lucu, memandangi langit dan manusia, bahkan kaisar dan putra langit. Ini benar-benar bukan kaisar biasa. Xiao Chen mengerutkan kening, berpikir bahwa jika dia bertarung dengannya, dia pasti akan kalah. Orang yang telah membantai kaisar surga benar-benar menakutkan. Gumam Zhonghuang, bahkan Xiao Chen tidak bisa melakukannya, apalagi dia, jika dia benar-benar ingin mengalahkannya, dia akan mati dengan menyedihkan. Alis semua kaisar dan putra juga mengerutkan kening, dan ketakutan di mata mereka tidak dapat disembunyikan, ini lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam hal momentum. Ye Chen tidak lemah, hasilnya tidak pasti. Kata Chen Ying. Tidak heran kamu berani membuat kontrak hidup dan mati. Ye Chen juga telah tiba. Itu adalah kata-kata Sun Mun Senzi, yang membuat dunia memandang misti. Di atas ketiadaan, cahaya keemasan jatuh lurus ke bawah dan berdiri di atas panggung pertempuran. Itu memang Ye Chen, seluruh tubuhnya bersinar, dengan untaian energi emas mengelilinginya, mendengarkan dengan cermat, Anda juga dapat mendengar suara naga dan suara surga yang terjalin dengan jalan. Punggungnya sekuat dan mempesona seperti monumen cahaya ilahinya membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya, dia penuh dengan vitalitas dan darah yang kuat, dia seperti dewa perang yang terbuat dari emas. Raja ini mengira kamu akan menjadi kura-kura dengan kepala menyusut. Sudut mulut Kuiro sedikit terangkat, main-main. Aku pikir kamu, Hong Huang, lebih sesuai dengan temperamen kura-kura. Ye Chen menatap Kuiluo sambil tersenyum. Mereka tidak bisa dihancurkan, jadi aku tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Hong Huang bergerak. Senyum Kuiluo dipenuhi dengan kekuatan magis, bergema tanpa batas di seluruh dunia. Alasan ini benar-benar mewah. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, dan dia mengatakannya, tetapi dia melirik Kuiluo lebih dari sekali, yang benar-benar mengejutkannya. Kaisar prasejarah ini terlalu menakutkan, dan ada kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuhnya, sekali dihidupkan kembali, itu akan cukup untuk menghancurkan dunia. Tiba-tiba, darah mengalir dari sudut mulutnya lagi, dan tidak bisa dihentikan. Dalam adegan ini, semua dewa dan orang-orang yang menonton mengerutkan kening, mereka tidak bodoh, dan mereka dapat melihat bahwa Ye Chen terluka, dan itu adalah luka yang luar biasa. Sulit. Ekspresi Ren Xiu menjadi bermartabat. Dalam pertempuran hidup dan mati, Ye Chen tidak dalam kondisi puncaknya. Episode 2198 Dewa vs Dewa. Keadaan Ekaristi sepertinya tidak terlalu bagus. Kuiluo tersenyum sedikit, matanya bersinar dengan cahaya iblis. Orang lain bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa. Ye Chen terluka, tapi seperti apa cedera tidak diketahui. Saya hanya tahu bahwa cederanya rumit, jika tidak, tidak akan ada pendarahan. Tidak ada bedanya jika kamu memukul binatangmu, apakah itu terluka atau tidak. Ye Chen mengangkat bahu. Denganmu. Kuiluo tertawa menggoda, dengan satu langkah seberat gunung, menghancurkan platform pertempuran, menyapu aura prasejarah, dan membantai dia secara langsung. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menanggapi dengan serangan paling kuat, kembali ke satu. Telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, dan lingkaran kesunyian menyebar, dan ruang tidak dapat menahan kehancuran, dan potongan-potongan runtuh. Melihat kedua belah pihak dalam pertempuran, Ye Chen berdiri tegak seperti sebuah monumen. Dibandingkan dengan yang lain, Kuiro di sisi berlawanan mundur setengah langkah, tulang metakarpalnya patah, dan darah mengalir. Aku telah meremehkanmu. Kuilo menjilat darah di telapak tangannya, dan bekas luka itu langsung sembuh. Pola ilahi terukir di antara alisnya, dan auranya tiba-tiba naik.
Dia benar-benar seperti dewa, mengguncang dunia. Remehkan aku, konsekuensinya akan sangat serius. Mengikuti kata-kata dingin dan kering, Ye Chen telah membunuhnya, menunjuk ke cahaya ilahi, dan langsung menuju ke tengah alis Kuiluo, mencoba membuat lubang berdarah untuk dia. Sudut mulut Kuiluo sedikit terangkat, dan dia tampak seperti hantu, dia langsung mengelak, dan sesaat kemudian, dia telah berputar di belakang Ye Chen, dan menebas Ye Chen dengan pisau palem. Darah tiba-tiba muncul, memercik ke seluruh platform pertempuran. Namun, bukan Ye Chen yang terluka, melainkan Kuiluo, yang seluruh tulang punggungnya putus. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat apa yang terjadi dalam sekejap. Pada saat itu, Ye Chen pindah ke jalan surga, dia melarikan diri dalam sekejap, dan membunuh Kuiluo di belakangnya. Arah dan posisinya semuanya akurat. Bagus sekali, Kuiro menyeringai muram, memperlihatkan semua gigi putihnya. Bekas luka di punggungnya sembuh dalam sekejap mata, dan tulang punggung yang terputus juga berlanjut. Kekuatan pemulihan yang luar biasa mengejutkan. Ekspresi Ye Chen tenang, mata reinkarnasinya dalam, dan Dao Yun alami. Mata reinkarnasi yang luar biasa. Kuilo tersenyum licik, dan sedikit menutup matanya. Detik berikutnya, dia membuka dan menutup lagi. Matanya sedikit berbeda dari sebelumnya, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat tanda jauh di dalam pupilnya, yang terlihat seperti roda, berputar dengan cepat, dan mengandung kekuatan misterius. Sialan, mata roda, teriak Kuiniu, berpikir bahwa murid mata adalah yang paling bawah di tingkat murid mata, tetapi itu memiliki semacam kemampuan yang tidak pernah dimiliki oleh semua murid mata di dunia. Ya, itulah jenisnya yang menahan mata reinkarnasi, menuju kematian. Aku akan mengatakannya saja. Mengapa kamu tidak menunggu ketujuh saja? Little Ape Emperor mencibir. Tampaknya Hong Huang telah memikirkan Ye Chen dengan sangat teliti. Nandi merenung, aku tahu dia memiliki mata reinkarnasi, jadi aku mempersiapkan mata reinkarnasi terlebih dahulu. Situasi. Ye Chen tidak baik. Zhong Huang khawatir. Tak perlu dikatakan, semua dewa dan pembudidaya manusia juga telah melihatnya. Mata reinkarnasi Ye Chen telah redup, dan tidak ada jejak Taoisme, dan masih ada darah yang mengalir dari sudut matanya. Ketika dia melihat mata reinkarnasi, dia benar-benar ditahan sampai mati memaksa Samsarayan untuk melindungi dirinya sendiri, dia jatuh kegaduhan lagi. Mata reinkarnasi tertahan, Ye Chen menderita serangan balik, sudut mulutnya berdarah lagi, dan wajahnya menjadi pucat. Murid raja ini, tubuh suci masih memuaskan. Kuiluo tersenyum pada Ye Chen, matanya bersinar dengan cahaya merah, yang menakutkan. Puas, aku puas. Dengan ekspresi Ye Chen, tidak ada gelombang di sumur kuno, dia menyusut hingga 1 inci, dan membunuh Kuiluo, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan telapak tangannya dan memotong. Kuiluo sepertinya sudah menduganya lebih awal, dan melarikan diri terlebih dahulu, langsung ke langit, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menutupi Ye Chen. Telapak tangan ini sangat mendominasi, terlihat seperti telapak tangan, tetapi sebenarnya seperti gunung raksasa 8.000 zang. Di antara telapak tangan dan jari terdapat ukiran karakter segel, diberkati dengan prinsip Taoisme, dan juga memiliki kekuatan darah dewa dan setan, menghancurkan langit. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melangkah ke langit, masih Bahuang Kuan, kuat dan mendominasi, mematahkan telapak tangan dengan satu pukulan, tetapi menabrak 2 halilintar secara langsung, datang dari mata Kuiluo, yang berspesialisasi dalam roh primordial. Mengenai hal ini, Ye Chen mengabaikannya, dan dia bahkan berani melawan kematian Kaisar Dewa, apalagi 2 petir ini. Memang, meskipun serangan Yuan Shen Kuilo kuat, ia gagal menembus perisai naga. Pada saat ini, alis Ye Chen penuh semangat, dan 9 dewa bergabung menjadi satu, dan membalas pukulan ke Kuiluo. Kuiro penuh dengan penghinaan, dan tidak mengelak atau mengelak, menggunakan kekuatan misterius untuk menyelesaikan Sensang. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, melihat melalui Kuiluo Senhai, ada pusaran hitam pekat, dan Sensang Senmang sebelumnya ditelan oleh pusaran, bahkan tanpa gelombang sedikit pun. Berikan padaku. Tiba-tiba, Kuiluo memberikan teguran dingin, dan menggunakan teknik abadi yang mendominasi lagi. Segera, saya mendengar suara rantai besi bertabrakan, dan rantai besi yang terjalin dengan rune sering terwujud, seperti ular berenang, berkelok-kelok ke arah Ye Chen. Ye Chen sedikit mengernyit ketika melihatnya, dia bisa melihat bahwa rantai besi rune itu luar biasa dan memiliki kekuatan misterius, yang bahkan membuatnya berdebar-debar. Tanpa pikir panjang, dia langsung kabur. Namun, saat dia mengambil langkah ini, dia merasakan kekuatan penahan, yang membuat tubuhnya mandek, dan itu pasti teknik pengekangan rahasia Kuelo. Meskipun hanya sesaat, Ye Chen kehilangan kesempatan, dan dia ingin melarikan diri lagi, tetapi sudah terlambat. Tangan dan kakinya dikunci oleh rantai besi rune. Seperti yang dia duga, rantai besi rune ini sangat aneh mengabaikan kekuatan garis keturunannya, dia dengan panik melahap darahnya. Ye Chen mendengus dingin, mencoba memutuskan rantai besi rune, tetapi gagal. Apa itu? Bahkan tubuh suci pun tidak bisa dipatahkan, kata putra klan penyihir dengan heran. Rantai pengunci dewa dan iblis abadi adalah kekuatan supernatural dan metode terlarang. Shen Yin berkata dengan enteng, itu adalah sejenis harta suci dari tubuh dewa dan iblis. Setelah dikunci, itu akan melarutkan sumber aslinya dan abaikan kekuatan darah.
Jika kamu tidak hati-hati, maka jiwanya akan ditelan. Sepertinya dia juga telah ditipu, dan dia melarikan diri hanya setelah membayar harga yang sangat mahal. Benar-benar membosankan. Di tengah diskusi, Kui Luo sudah turun dari langit, tersenyum main-main, dengan cahaya redup menempel di ujung jarinya, dia menyodok alis Ye Chen dengan satu jari, yang merupakan keterampilan hebat untuk membunuh kehidupan, dan langit dan manusia yang menyaksikannya, hati sanubari mereka kencang. Mengaum. Pada saat ini, nyanyian naga yang tiada taraf bergema, mengguncang langit. Tapi melihat 8 naga emas bergegas keluar dari tubuh Ye Chen, mereka sangat besar sehingga mereka membantu Ye Chen memutus rantai dewa dan iblis. Tidak hanya itu, Kui Luo yang menukik ke bawah juga menabrak seluruh papan, satu naga emas Shenlong mengayunkannya ekor dan membuangnya. Itu lebih kuat dari dewa prasejarah dan tubuh iblisnya, dan itu juga segera meledak, dengan darah memancar keluar, yang sangat mencolok. Pekerjaan yang indah. Semua langit dan manusia berteriak untuk sementara waktu. Mereka telah melihat 8 naga Ye Chen sebelumnya, dan mereka tahu betapa kuatnya mereka. Sesederhana mengatakannya, Shenzang ke Shenzang masih merupakan urin ekaristi. Para tetua Zutian juga bersemangat. Mengaum. Suara nyanyian naga tidak berhenti, dan 8 naga semuanya membubung ke langit, menyerang Kui Luo, dan naga mengayunkan ekornya beberapa kali lagi, mungkin mereka bisa menghancurkan Kui Luo menjadi abu. 8 naga surgawi dari jalan suci benar-benar keberuntungan. Alih-alih marah, Kui Luo tersenyum lebih main-main, menstabilkan sosoknya, dan melarikan diri ke langit. Melihatnya membentuk segel dengan satu tangan, ketiadaan bergetar untuk sesaat. Pada saat berikutnya, matahari yang terik muncul, bermanifestasi dalam kabut. Wow! Para pembudidaya manusia di surga mengangkat kepala mereka, menelan ludah mereka dan memandangi matahari yang terik. Itu agak menakutkan, seperti planet terapung. Tidak seperti matahari asli, matahari terik yang diubah oleh kuilo gelap gulita. Ya, miliaran tenda hitam meledak. Di bawah pancaran sinar matahari yang terik, 8 naga langit Ye Chen hancur, bahkan Ye Chen hancur dan terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Kekuatan supernatural macam apa ini? 8 naga bisa menyelesaikannya, kata Xiao Jiuxian dengan takjub. Namanya adalah Dewa dan Iblis Miesi, dan itu juga semacam kepemilikan ilahi dari tubuh Dewa dan Iblis. Si Zun berbicara dengan santai, di mana cahaya Miesi si bersinar, semuanya akan menjadi abu, mengabaikan asal dan darah. 8 naga surgawi mengalahkan para Dewa dan Iblis, dan para Dewa dan Iblis menghancurkan dunia dan mengalahkan 8 naga surgawi. Xiao Chen bergumam, dalam konfrontasi antara Dewa dan harta, satu hal akan menjatuhkan yang lain. Semua orang tidak menjawab, tetapi mereka ketakutan. Mendengar. Kata Miesi, orang akan tahu betapa mendominasi kepemilikan ilahi ini, bahkan 8 naga dari tubuh suci berlutut, bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Mati, mati. Di sisi lain suku prasejarah, semua orang mengertakkan gigi, dan sepertinya tahu kengerian kehancuran dunia oleh dewa dan setan. Mereka mengira Ye Chen tidak bisa menghentikannya, dan bahkan menyegel mata reinkarnasi tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan dia akan dibunuh di bawah cahaya dewa dan iblis yang menghancurkan dunia, mereka terhapus menjadi abu. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen membuka penampilan luarnya yang mendominasi tubuh, dan pria emas setinggi 100 kaki itu mengurung tubuh sucinya. Pada saat yang sama, Immortal Fire Sky Thunder terbang keluar, berubah menjadi busur api dan panah guntur. Dalam keadaan mendominasi, Ye Chen menarik busurnya seperti bulan purnama, dan panah gemuruhnya yang tebal melesat langsung ke langit, mengarah ke matahari yang terik. Memang benar, setiap kali dia melihat matahari, tidak peduli apa warnanya, dia akan selalu tanpa sadar menembakkan panah untuk membunuh dunia. Kemampuan magis klan penyihir untuk menembak langit digunakan oleh pencuri, dan terlahir untuk menjadi musuh bebuyutan. Dari matahari. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka, dan panah dewa petir yang ditembakkan dalam keadaan mendominasi sangat tebal, dan itu membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menembus ketiadaan sepanjang jalan, dan kekuatannya merusak. Terima kasih ke langit guntur dan api peri setelah menelan begitu banyak api nyata dan guntur nyata, mereka telah lama diubah menjadi nirwana, level mereka meningkat, dan kekuatan mereka untuk memisahkan kehidupan dengan satu panah juga meningkat. Kuiro mengerutkan kening, mengetahui keangkuhan panah ini, bahkan dia tidak berani menyesalinya. Dalam sekejap, dia melarikan diri. Begitu dia melarikan diri, dia memaparkan matahari yang sangat gelap ke panah petir. Ledakan. Dengan ledakan, langit terguncang, dan matahari yang gelap gulita ditusuk oleh panah, dan berubah menjadi abu. Dewa dan iblis yang menakutkan menghancurkan dunia. Meskipun 8 naga dihancurkan, mereka sulit dikalahkan dengan panah. Dia sangat pandai menggunakan kekuatan gaib klan penyihirmu. Long Jie tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Kata-kata ini untuk putra dewa klan Wu, satu panah yang digunakan oleh Ye Chen untuk memisahkan dunia adalah metode rahasia untuk menembak langit klan Wu. Saat itu, penyihir hebat Hou Yi dari klan Wu menggunakan ini metode rahasia untuk menembak 9 monster penghancur dunia Golden Crow. Anak dewa dari klan Wu terbatuk, dia tidak menyangkal hal ini, memang lebih mendominasi di tangan Ye Chen, dan dia tidak bisa membandingkannya. Kui Luo juga telah membuka lambang dewa iblis, kata Dewi Rasroh dengan suara yang dalam.
Memandang jauh, di platform pertempuran, selain tubuh yang mendominasi setinggi ratusan kaki, ada raksasa lain. Itulah penampakan dewa dan iblis Kuilo, yang mirip dengan penampilan Tyrant, bahkan dalam ukuran. Perbedaannya adalah tubuh luar tiran bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dewa perang yang terbuat dari emas, sedangkan penampilan luar dewa dan iblis penuh dengan cahaya iblis, seperti dewa iblis yang membantai makhluk hidup. Sekarang, tidak peduli apakah mereka kultivator atau orang prasejarah, mereka semua dalam semangat yang baik. Pertarungan antara dua orang besar pasti sangat seru. Memang tidak seru biasa, tidak hanya seru, tapi juga sangat dinamis. Setelah hanya 2 atau 3 putaran pertempuran, platform pertempuran yang menjulang tiba-tiba runtuh. Benar, dengan orang sebesar itu, platform pertempuran seperti apa yang dibutuhkan, atau lebih tepatnya, platform pertempuran ini hanyalah hiasan. Episode 2199 Prajurit dan Jenderal pergi ke pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi suara gemuruh, Ye Chen dan Kui Luo berjuang untuk mencapai sekelompok gunung. Dari jauh terlihat puncak gunung runtuh satu demi satu, bahkan batu-batu besar yang runtuh dan beterbangan pun hancur menjadi abu terbang. Percuma, serang saja dengan tangan kosong. Sepotong gunung itu tiba-tiba berubah menjadi tempat yang kacau balau, dan para penonton hanya berani melihatnya dari kejauhan, tidak berani maju, karena takut akan akibatnya dan nyawa mereka. Apakah ini sangat tahan? Kaisar Kera kecil menggaruk rambut monyet. Tubuh dewa dan iblis hanyalah lelucon, kata Nandi dengan santai. Bunuh, bunuh dia. Wajah suku prasejarah, masing-masing mengertakkan gigi, ganas seperti iblis, berharap mereka bisa bergegas maju dan menghajar Ye Chen menjadi abu untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Ledakan. Di tengah diskusi, gunung lain runtuh, dan keduanya membunuh kehampaan lagi. Semua penonton mendongak, mata mereka bersinar terang, tidak peduli Ye Chen atau Kui Luo, mereka semua sangat menyilaukan saat ini, seperti dua matahari, orang tidak berani melihat langsung ke arah mereka, hanya untuk melihat langit runtuh sedikit demi sedikit. Dan akan sulit sembuh setelah sekian lama. Aku akan membunuhmu. Kuilo tertawa sangat jahat sehingga dia hampir menghancurkan tubuh tiran itu dengan telapak tangannya. Kamu jauh, kata Ye Chen dengan tenang, setelah ditampar oleh Kui Luo, tidak ada alasan untuk tidak membalas, dan pukulan itu hampir memusnahkan lambang iblis itu. Setelah satu pukulan, pertarungan dimulai lagi, dengan cahaya kehancuran dipantulkan dan disertai dengan penglihatan kehancuran, langit menjadi redup dan bumi menjadi gelap. Di babak ke-100, Ye Chen jatuh ke langit dan menghancurkan bumi berkeping-keping. Bukan karena penampilan tiran itu tidak sebagus penampilan dewa, tetapi karena jumlahnya, Ye Chen ditekan. Menatap ke langit, ada Kui Luo lain, yang juga berwujud dewa dan iblis. Tidak peduli kekuatan tempur, asal-usul, darah, atau prinsip, semuanya sama dengan dewa. Bukankah kamu Chen dikalahkan dalam barisan 2 lawan 1 ini? Kepemilikan ilahi jenis ketiga adalah tubuh Dao dewa dan iblis. Feng Yu, putra Kaisar Qing, cukup pengertian, takut semua orang tidak tahu, dia memberikan penjelasan sebelumnya, dan ada pandangan ketakutan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Berapa banyak harta yang telah dibuka oleh orang itu? Terlalu banyak orang yang mendecakkan lidah mereka, yang satu lebih mendominasi dari yang lain. Ye Chen memang tidak tertutup, Kui Luo memiliki tubuh para dewa dan setan, dia memiliki tubuh perang suci, dia telah dipanggil, dan ketika dia membuka penampilan luarnya, tubuhnya juga bersinar dengan cahaya keemasan, bahu-membahu dengan kekuatan tempur dewa, asal-usul, darah, dan Taoisme tidak memiliki kekuatan tempur. Replikasi. Aku masih ingin menghajar 2 orang, itu ide yang bagus. Jihad Dharma Body Hall, adalah pemarah yang berapi-api, tanpa perintah dewa, dia bergegas ke Sutian, dan Ye Chen tidak membedakan mereka. Bersama-sama dan menyerang Kui bersama-sama. Aku akan membunuhmu. Tubuh Kui Luo Dao mendengus dingin, menyapu atmosfer prasejarah, dan langsung menuju tubuh Jihad Dharma, bahkan kalimat yang dia katakan sama dengan dewa, dengan gaya yang kuat. Penggal adikmu, Jihad Dharma Body berteriak keras, dan dia tidak akan kehilangan momentumnya. Dia maju ke depan dengan satu langkah, dan Kui Luo Dao, yang menebas dengan telapak tangannya, terhuyung-huyung, yang sepertinya merupakan niat Ye serangan mendominasi Chen. Di sisi lain, Kui Luo dan Ye Chen juga bertarung, gerakannya semakin keras, ruang kosong menjadi rapuh seperti kertas, dan potongan-potongan hancur, dengan retakan ruang yang lebih tajam dari pisau baja. Sekarang, barisan kepala telah menjadi 2 lawan 2, 1 sakramen kuno, 1 tubuh Jihad Dharma, 1 tubuh Dewa Iblis, 1 tubuh Dao Dewa Iblis, tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, 4 orang besar adalah sangat eye-catching. Jangan berjuang untuk kekuatan tempur, berjuang untuk Shenzang. Tao Tuayan juga datang, menggenggam lidahnya dengan tangan di tangannya. Ini benar, dan semua penonton merasakan hal ini. Dari awal perang hingga sekarang, sudah ratusan putaran. Harta suci dari tubuh suci kuno sering muncul, dan harta suci para dewa dan iblis juga satu demi satu, semuanya sombong, dunia terpesona, seolah-olah siapapun yang memiliki lebih banyak harta suci adalah tuannya. Di masa depan, jika kamu bertarung dalam pertempuran, jika kamu tidak membuka beberapa harta suci, kamu akan terlalu malu untuk keluar untuk bertarung. Song Yu, Wu Wang dari dinasti Zhou Timur, mengucapkan sepatah kata dengan nada banyak makna. Lebih baik membuka sepenuhnya harta dewa, menarik angin.
Sun Mun Senzi menyentuh dagunya, dan melirik Dewi Ras kuno. Ketika peninggalan Tianzun keluar, beberapa talenta itu telah sepenuhnya membuka harta dewa setelah 70 tahun curah hujan, sekarang mereka bertarung, apakah mereka semua ganas? Aku berkata, apakah akan turun hujan? Little Ape Emperor mengangkat kepalanya dan bertanya. Turun dengan adikmu, itu bencana, kata Kui Niu dengan dominan. Adegan itu tiba-tiba gelisah, Hong Huang dan Tian Tian sama, semua orang melihat ke atas, tidak menonton pertempuran Ye Chen dan Kui Luo, tetapi menonton awan gelap di seluruh langit, dan pemandangan kilat dan guntur. Itu tidak akan hujan, itu pertanda malapetaka. Artinya, ada orang yang hadir yang ingin menerobos alam, terlebih lagi, mereka juga disebut kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, Kui Luo dan Ye Chen, yang bertarung secara merata, juga menghentikan tangan mereka, dan alis mereka sedikit mengernyit. Melintasi malapetaka itu normal, dan itu tidak mengerikan. Yang menakutkan adalah di mana harus melintasi malapetaka. Di planet purba ini, setidaknya ada puluhan juta orang, dan mereka masih berkerumun bersama. Tidak masalah jika satu malapetaka ada di sini. Akan mengikuti respons pasif terhadap perampokan. Apa? Siapa yang menyebabkan malapetaka itu? Cukup puas. Mengatasi malapetaka di sini. Pertama kali, memarahi dunia dan menangis hantu dan dewa, berlari jauh-jauh untuk menonton pertempuran, agar tidak disambar petir. Di tengah omelan itu, terlalu banyak mata orang yang mengarah ke timur. Di sana, ada seorang wanita berdiri dengan anggun, bermandikan sinar bulan, seperti peri Bibo, suci dan tanpa cacat, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia naif? Putri dari klan Merak yang berwarna-warni. Itu benar, itu adalah malapetaka baginya. Mata semua orang, pada saat ini, menjadi serius dan serius, kamu juga dewa. Apakah Anda benar-benar ingin melewati bencana di sini? Atau apakah Anda ingin bersemangat saat melihat bintang ini membentuk tumpukan besar? Tianzi terdiam, Dai Mei sedikit mengernyit, dia mendapat pencerahan, dan dia menyentuh kemacetan tingkat orang suci agung, yang benar-benar tidak terduga, dan dia ingin menyegel Tianji, tetapi sangat sulit untuk menyegelnya. Tutup matamu dan tetap fokus. Dong Huang Taixin melangkah maju dan menunjuk ke tengah alis Tianzi. Dewa Jenderal Tianjiu dan Yue Huang muncul bersama, dan mereka mengucapkan mantra mereka untuk menekan Tianji dengan paksa. Ini bukan tempat untuk melewati bencana, dan sulit untuk menjamin bahwa manusia prasejarah tidak akan membuat onar. Kesengsaraan surgawi disegel, dan awan gelap serta guntur yang berkumpul di ketiadaan tiba-tiba menghilang. Baru saat itulah para penonton menghela nafas lega, perasaan disambar petir itu tidak enak, mereka suka hidup, tapi tidak bisa semeriah ini. Lihat, terus awasi. Keheningan 3 hingga 5 detik dipecahkan oleh kutukan keras, dan kutukan itu datang dari ketiadaan. Tubuh Tao Kuelo terlalu penasaran, dan dia linglung. Sialan. Kuiro meraung marah, ingin berdiri dan melawan. Berteriak lagi. Bodoh, dirimu yang sebenarnya juga bodoh. Yang prasejarah semuanya mati otak. Tubuh Jihad Dharma menunjukkan kekuatannya, mengejar dan memukul sepanjang jalan, memukul dan mengutuk semua ngomong-ngomong, Ye Chen tidak mengeluarkan suara bahkan jika dia aktif, dia tidak pernah berhenti berbicara, dalam keadaan mendominasi, gelombang suara kutukan juga sangat kuat, dan telinga para penonton yang mendengarkan pertempuran berdengung. Melihat pria ini, semua lelaki tua di surga mengelus janggut mereka, dan mata mereka penuh kelegaan. Tidak ada kerugian bahwa itu adalah tubuh Dharma Ekaristi, dan memiliki sifat Ekaristi yang buang air kecil. Anda tidak perlu dewa Anda sendiri untuk tugas teknis seperti bersumpah mereka yang berbicara, tubuh Dharma juga dapat mendukung adegan itu, tidak hanya memukul tubuh Kuelo Dao tidak dapat mengangkat kepalanya, tetapi juga memarahi pihak lain tidak dapat mengangkatnya kepala. Ini adalah momentum legendaris, penghancuran serba bisa. Mengatakan bahwa tubuh Dao Kuiro memang sengsara, hanya karena dia lebih banyak menunduk, dan karena linglung, dia ditangkap oleh tubuh jihad. Dapat dikatakan bahwa sejak dia ditinju oleh tubuh Dharma Jihad, dia tidak tinggal diam, dia adalah binatang buas, dan yang di sisi lain bahkan lebih buas. Tubuh suci tidak terkalahkan di dunia, dan Kue Luo yang memukul berubah menjadi seekor anjing. Tim pendukung Ye Chen terinspirasi oleh kutukan tubuh Dharma, dan mereka berkumpul bersama, berteriak sekuat tenaga. Bukan untuk apa-apa. Melihat pemandangan ini, suku prasejarah berhenti, mengutuk, membentuk gelombang pasang, mengguncang langit dan bumi. Yang memalukan adalah mereka tidak bisa melakukannya, mereka pernah dihancurkan oleh talenta surga. Jika orang yang tidak tahu malu memarahi orang lain, itu tidak akan berhasil saat ibunya datang. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, merasa lega, tetapi juga sedikit menyesal harus membawa bakat dacu. Bukannya dia melebih-lebihkan, dia bisa memarahi Hong Huang dan menangis. Ledakan, ledakan, pergerakan pertarungan ketiadaan masih sangat besar. Adapun tubuh Dharma Jihad, itu benar-benar memberikan wajah fisik suci, dengan paksa meledakkan tubuh Tao Kuelo berkeping-keping. Untuk ini, dia juga membayar harga yang tragis. Diskon besar, engah. Kuiro memuntahkan darah, tubuh daunnya hancur, dan keilahiannya juga dimakan. Pada saat ini, dia tidak lagi main-main, dan ada sentuhan keganasan di wajahnya. Itu adalah tubuh Dao Dewa Iblisnya, yang diledakkan oleh tubuh Jihad Dharma. Bagaimana mungkin dia rela? Di sisi berlawanan, Ye Chen menyerang, dan sangat jarang melihat Kui Luo diserang balik, jadi kesempatan besar tidak boleh dilewatkan.
Bos, biarkan aku melakukannya. Tubuh Dharma Jihad melolong serigala, dan langsung membunuh Kuelo sendiri, dengan sikap yang benar dan menakjubkan, dia pasti seorang adik laki-laki yang kompeten, dan ingin meminta bayaran untuk bos. Tubuh Dharma kecil, berani menyerangku. Kui Luo mendengus dingin, menusuk dengan jarinya. Tubuh Dharma Jihad marah, dan dia bahkan tidak perlu menghindar, dia melawan dengan satu jari, dan bergegas ke Kuelo dengan wajah tak tahu malu. Kemudian, benda ini meledak dengan sendirinya, dengan lingkaran cahaya emas, sangat merusak. Puff. Ye Chen, yang masih dalam perjalanan untuk membunuh, menyemburkan seteguk darah. Aku tidak tahu apakah itu terluka atau marah. Nenekmu memintamu untuk membantuku bertarung, bukan untuk menipu saya. Tubuh Dharma meledakkan dirinya sendiri dan berbalik melawan dewa, tidakkah kamu tahu? Engah. Kuelo memuntahkan darah lagi, peledakan diri dari tubuh jihad Dharma diarahkan padanya, bahkan dia tidak menyangka bahwa tubuh jihad Dharma meledak dengan sendirinya, dan Kaisar Kuelo yang agung hampir meledak, berkat latar belakangnya mendalam, jika tidak, dia akan pergi ke neraka, dan akan memalukan bagi seorang kaisar prasejarah untuk ditiup sampai mati oleh tubuh Dharma. Dia jelas merupakan tipikal ayah yang selingkuh. Dalam benak semua kultivator surgawi dan manusia, kalimat seperti itu tiba-tiba muncul, dan mereka menghela nafas tanpa henti karena operasi gelombang dewa dari tubuh Dharma. Ini sangat alami, dan postur penghancuran diri tidak memiliki rasa ketidaktaatan. Episode 2200 saya juga. Membunuh. Kui Luo meraung, dan menyusun kembali penampakan dewa dan iblis, dan bergegas menuju Ye Chen, mendorong lautan iblis dengan satu telapak tangan. Di dalam, ada naga iblis yang mengaum, tidak lebih kecil dari 8 naga, mencoba untuk menelan Ye Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen menyerbu dengan paksa, membasmi naga dengan satu kaki, lalu membelah lautan sihir dengan satu telapak tangan, dan membunuh Kui Luo. Wajah Kui Luo ganas, dan dia menunjuk ke kepala Ye Chen dengan satu jari. Ye Chen melakukan teleportasi Taiksu, yang menggeser titik kunci. Pada saat yang sama, bantingan keras di tangan prasasti menjatuhkan Kuelo, dan penampilan iblis yang mendominasi hampir hancur. Tubuh para dewa dan iblis benar-benar tidak dibangun. Dinasti Zhou Timur Wu Wang Songyu menghela nafas, jika ini adalah kaisar biasa, dia pasti sudah lama musnah. Setelah bertarung selama ratusan putaran, dia masih begitu alami. Ada langit di luar langit, di era ini, hal yang paling tak tergantikan adalah penjahat di langit. Gatzi Sun Mun mendecakkan lidahnya, dan berkata, dan tidak lupa untuk melirik para kaisar. Ye Chen jahat, mereka juga jahat, dan bukan kebetulan mereka semua dibebaskan di era ini, ayah dan kaisar mereka semua adalah kaisar yang telah mengejutkan masa lalu dan masa kini. Fakta membuktikan bahwa niat baik kaisar bukannya tanpa tujuan, zaman ini memang terlalu luar biasa, masing-masing seperti bintang yang bersinar, dan sulit bagi putra kaisar untuk menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Melihat kaisar dan putra, matanya suram. Warisan kaisar satu persatu, kecemerlangan paling cemerlang telah ditutupi oleh Ye Chen. 8 Desolation God of War tidak lagi setingkat anak-anak kaisar, tetapi setingkat kaisar muda. Legenda tubuh suci yang tak terkalahkan akan berlanjut dengannya diwariskan, itu pasti mitos abadi. Saya mendengar bahwa tubuh para dewa dan iblis mendominasi, tetapi saya tidak menyangka akan begitu mengerikan. Pada saat ini, bahkan Kui Niu, yang ekornya terlalu besar, menyeringai, mengutuk dan mengutuk. Itu adalah tidak dapat disangkal bahwa Kuiro kuat tubuh suci, berdetak sangat keras, bagaimana mungkin itu lelucon. Bahkan putra-putra kaisar surgawi tampak muram, apalagi mereka, yang pantas hidup bersama Ekaristi seumur hidup mereka, dan ditakdirkan tertindas dan tak mampu berdiri. Sekelompok talenta tidak memarahi lagi, mereka semua melepaskan batuk darah, mengerahkan terlalu banyak tenaga, dan melukai tendon mereka. Sebaliknya, talenta suku prasejarah tidak jauh lebih baik, mereka saling memarahi untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak memarahi surga ketika mereka tiba. Terlalu banyak orang yang tidak berguna, dan kebiasaan masyarakat yang keras dan keras adalah cara yang benar. Ini adalah semacam pemahaman diam-diam bahwa kedua belah pihak berhenti berkelahi, dan tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka terus memarahi. Di langit, bagian lain dari ruang runtuh. Penampilan iblis Kuiro telah dihancurkan berkeping-keping. Adapun Ye Chen, penampilannya yang mendominasi juga hancur berkeping-keping. Tapi pertempuran ini menjadi semakin ganas. Satu sekte Dao Kaisar dan teknik abadi menghancurkan dunia. Darah tubuh suci kuno dan darah para dewa dan iblis mengalir seperti hujan. Ketika mereka jatuh, mereka masing-masing berubah menjadi darah dalam bentuk manusia dan bentuk naga, kematian tidak ada habisnya. Sejauh ini, keduanya telah bertarung selama ribuan ronde. Ye Chen terkejut, dia tidak tahu apakah dia tidak memukulnya, tetapi dia terkejut ketika dia memukulnya. Kekuatan Kui Luo jauh melebihi harapannya, dan darah serta asal-usul dewa dan tubuh iblis sangat mendominasi. Anak Kaisar Hong Huang tidak hanya mewarisi darah Kaisar, tetapi juga mewarisi kekuatan supernatural Kaisar. Sayangnya, di sana berkali-kali ketika dia hampir dibunuh oleh Kuiro. Ekaristi terkejut, dan Kuiro bahkan lebih kaget lagi. Sampai saat ini, dia tidak percaya bahwa ada orang yang begitu kuat di level yang sama, bahkan darah dewa dan iblisnya sulit untuk ditekan, tidak hanya gagal menang, tetapi sering dipukuli oleh Ye Chen, ini adalah masih Ye Chen dengan alasan bahwa Chen terluka.
Bayangkan saja, jika Ye Chen berada di puncaknya, jika mata reinkarnasi tidak menyegel dirinya sendiri, dia mungkin akan terkubur. Semakin Kuiluo memikirkannya, semakin marah dia, sampai hatinya hancur. Kemarahan membutakan pikirannya. Dia adalah putra Kaisar Agung, dan ayahnya adalah Kaisar Agung. Dia menyandang kemuliaan Kaisar, bagaimana apakah dia bisa ditekan? Dalam kemarahan, dia membakar esensi hidupnya, membuka metode terlarang yang mendominasi, dan menambahkan pola ilahi di antara alisnya. Kekuatan tempurnya meningkat dalam sekejap, seolah-olah dia telah melampaui Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, pihak lain memiliki hukum terlarang, bukan karena dia tidak memilikinya, dan dia tidak akan pernah ketinggalan. Di bawah pandangan semua orang, keduanya bertarung ke langit, dan sulit untuk melihat sosok mereka, hanya langit yang runtuh sedikit demi sedikit, langit dan bumi sangat gelap, dan kadang-kadang satu atau dua lampu juga menjadi cahaya. Lampu kiamat. Apakah ini akan bertarung sampai akhir waktu? Nandi mengangkat kepalanya, diam-diam menelan ludahnya. 4 karakter Tian Huang di Lao, jika digunakan dengan baik, jika tidak disatukan, mereka masih bisa menciptakan percikan cinta, kata Xiao Jiuxian main-main, tersenyum, dan meraih lengan Chen Yi. Jangan memarahi. Kaisar kera kecil menyesap anggur, berdeham, dan bersiap untuk mendukung Ye Chen secara mental. Semua talenta di Xuan Huang juga menyingsingkan lengan baju mereka, siap memarahi kapan saja, kalimat yang sama, tidak bisa mengalahkan orang prasejarah, tapi tidak ada yang takut dimarahi. Mengenai hal ini, Kui Niu hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, dengan ekspresi serius di wajahnya, seolah berkata, tunggu sebentar. Hei, cinta pertamamu ada di sini. Putra klan penyihir menusuk Long Jie. Kepala Long Jie berputar sangat cepat sehingga dia tidak melihat pertempuran dan melihat ke barat. Di sana, ada seorang pria muda berdiri dengan anggun. Lebih tepatnya, itu adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Tak perlu dikatakan, itu adalah Jining Suang. Pakaian pria itu masih tampan. Mata Long Jie kesurupan lagi, dan sulit untuk menyembunyikan tatapan rumit di matanya. Sekali waktu, wanita itu adalah kepercayaan seumur hidupnya. Namun, ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib, bukan karena dia kalah dari Ye Chen, tetapi dia melewatkan waktu. Mata indah Dewi Sukuro berkobar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang Long Jie. Ketika dia melihat Dewa Timur Yaochi, dia kehilangan akal sehatnya, yang membuatnya, seorang istri yang baru saja meninggal pintu, sangat memalukan. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menabrak dan mencekik Yaochi sampai mati. Atau, biarkan Dongshen Yaochi tetap di tempat yang sejuk. Long Jie tertawa terbahak-bahak sepanjang hidupnya, dan akhirnya menutup matanya, tapi dia tidak bisa melihatnya lagi, jika tidak sesuatu akan terjadi. Jining Suang tidak menanggapi ini, wajahnya yang tak tertandingi sama acuhnya seperti es, dan matanya yang jernih dan indah hanya memandangi langit dan tubuh suci kuno, dari awal hingga akhir. Hampir pasti mengalahkan Kuiro. Di telinganya, kata-kata lembut Dong Huang Taixin terdengar. 10%. Jining Suang memberikan jawaban tanpa memikirkannya. Dong Huang sangat senang mendengar kata-kata ini, dan bahkan Kaisar Bulan dan Jenderal Dewa Kelima Tianjiu menunjukkan senyum lembut, dan tidak meragukan jawaban Jining Suang. Dalam hal kekuatan tempur, Yao Qi tidak berada di bawah tubuh suci, Ye Chen terluka, dan dapat bertarung sepenuhnya melawan Kuiluo, dan dia sebaik Ye Chen bahu-membahu, 100% tidak mencela diri sendiri. Sebagai senior Dacu, kenyamanan adalah suatu keharusan, dan generasi muda hanya dapat didukung oleh mereka. Mungkin, di era ini, benar-benar akan ada tubuh suci Dacheng, plus seorang kaisar wanita. Jining Suang tidak berbicara lagi, tetapi ada jejak prestise kaisar yang meluap dari tubuhnya. Meskipun itu hanya jejak, itu membuat ekspresi orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Jelas bahwa dia membawa milik kaisar. Tentara. Ekspresi Yao Qi acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dia tidak datang ke sini untuk menonton pertempuran, dia datang untuk membantu dalam pertempuran, jika Hong Huang berani membuat masalah, berani tidak menguntungkan Ye Chen, dia akan melakukannya. Tidak keberatan memobilisasi tentara kaisar, apalagi membuka hukuman Dewa Sage Agung, menyatukan orang-orang prasejarah untuk mengatasi bencana. Sebagai istri Ekaristi, juga merupakan misinya untuk membela suaminya. Kalian berdua, apakah kalian memiliki firasat buruk, kata Dong Huang Taixin melalui transmisi suara. Sejak hari ketika Ying Jie lulus ujian, aku memiliki perasaan seperti itu, bisik Yue Huang, dan alisnya yang cantik juga sedikit mengernyit. Perasaan itu, terlihat samar, membuat orang gemetar, dan juga membuat orang sangat jijik. Aku juga, kata Jenderal Dewa Tianjiu. Singkatnya, mereka bertiga diam. Jika mereka berada di level mereka, perasaan itu pada dasarnya akan berubah menjadi kenyataan. Firasat buruk menunjukkan bencana, dan mungkin akan ada bencana di langit. Seseorang jatuh. Siapa tahu, melolong. Penonton dari segala arah, pada saat yang sama, mengumpulkan penglihatan mereka dan melihat ke arah langit. Seseorang benar-benar jatuh ke langit, berdarah, dan setelah dilihat lebih dekat, itu adalah Kuilo. Tidak mungkin. Mata orang-orang prasejarah langsung berubah menjadi merah darah, dan mereka tidak percaya bahwa Kuiluo akan dikalahkan. Dengan keras, Kuiro jatuh ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam.
Ye Chen tiba kemudian, jatuh dari langit, tubuh suci kuno yang berat, tanah yang diinjaknya retak, dan dia juga terluka parah, banyak tulang suci terbuka, yang mengejutkan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan roh jahat itu semua di atas tubuhnya. Aku tak terkalahkan, semangat juangnya berkumpul menjadi nyanyian naga, yang bergema di seluruh dunia. Aku tidak percaya. Dari lubang yang dalam, Kuiro keluar, matanya merah, ganas seperti iblis, dengan rambut acak-acakan, dia seperti anjing gila, meraung histeris, dalam hal luka, dia lebih terluka dari Ye Chen, mendominasi tubuh para dewa dan setan hampir terkoyak. Di tengah suara amarah, dia mengorbankan nyawanya lagi, membangun kembali tubuhnya, dan kekuatan tempurnya bangkit kembali. Sudut mulut Ye Chen berdarah, tetapi momentumnya tidak lemah. Lebih dari selusin metode terlarang diaktifkan pada saat yang sama. Sebanyak kekuatan tempur yang diberkati Kui Luo, dia bisa mengikutinya. Mari melambai bersama, membunuh. Kui Luo meraung dengan marah, menyapu aura yang mengepul, bergegas membunuhnya. Perang. Dengan dentang, Ye Chen menginjak sungai peri emas dan menyerang secara langsung. Pertempuran pecah lagi, sangat berdarah, dan pergerakannya bahkan lebih rumit. Di satu sisi, Kuelo membuka sebuah penglihatan, dan itu adalah tanah iblis yang luas dan sunyi, dengan ribuan mil tanah merah, cahaya sihir hitam mengamuk, energi iblis yang mengepul melonjak, dan dewa dan iblis saling silang, menguraikan gambar kehancuran. Dia seperti dewa iblis, berdiri sementara itu, udara menutupi alam semesta, dan kekuatan mengguncang dunia. Di satu sisi, Ye Chen juga membuka pandangan kacau, yang merupakan negeri dongeng emas, di mana segala sesuatu tumbuh di dalamnya, dan kekuatan hidup luar biasa, setiap bunga, setiap rumput, setiap pohon dan setiap pohon, semuanya memiliki spiritualitas, menyatu dengan cara tubuh suci. Ye Chen berdiri di sementara itu, seperti dewa perang, memandang rendah dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh mengguncang langit, dan setiap kali Chaos Grid Realm bertabrakan dengan Primordial Demonic Land, langit dan bumi akan runtuh, dan serangan keduanya sangat berdarah, masing-masing bermandikan darah satu sama lain, dan pertempuran berlanjut. Gila. Penonton dari segala arah mundur lagi dan lagi, pertempuran antara keduanya terlalu bergejolak, dan mereka cukup tidak jujur, menembak dan berpindah tempat, tidak ada cara untuk berbicara, jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan bertemu. Kerumunan dan pertarungan, Kaisar Semu bukan apa-apa, basis kultivasinya lemah, tetapi akan sangat menderita. Ye Chen tidak terkalahkan di dunia, dan dia mengalahkan Kui Luo menjadi seekor anjing. Setelah mengisi ulang energi mereka, talenta surga mulai memarahi secara kolektif lagi. Ye Chen memberi wajah surga, dan dia bahkan bisa merasakan kutukan. Mereka semua dibuat, satu set demi satu. Bagaimana Hong Huang tahan dimarahi seperti ini, omelan itu seperti gelombang laut. Namun, mereka masih seperti sebelumnya, memalukan sampai mati, dan jumlahnya pasti di atas angin, tetapi mereka sangat dimarahi sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala, dan ada begitu banyak orang yang muntah darah sehingga mereka bahkan tidak dapat berdiri. Dengan tegas. Melihat gambar ini, para sesepuh surga bersama-sama membelai janggut mereka, saya sangat lega memiliki generasi mendatang. Juga menyaksikan pertempuran adalah dua makhluk tertinggi dunia bawah. Namun, mata kedua makhluk tertinggi tidak lagi dalam pertempuran, tetapi di sisi lain, dan setiap pasang mata sedikit menyempit menjadi satu garis, dan ekspresinya sangat jelek, lebih tepatnya, bermartabat. Setan surgawi. Di Huang berkata dengan dingin, niat membunuh tiba-tiba muncul. Aku samar-samar bisa mencium nafas Kaisar Iblis Surgawi. Kaisar dunia bawah merenungkan, ini bencana lain.